wilayah kita lihat perjalanan mulai dari yang diperlihatkan, mulai dari gubernur. Saya ingat saat itu jadi gubernur baru 2,5 bulan, tampil di kantor dari Bogor, dari Jakarta, Tamrin, semuanya terkena luapan air. Itu awal yang saya ingat. Tadi juga digambar, saya kira kita lihat. Saya kurus sekali. Sekarang juga masih kurus. Kalau kelihatan agak gede, itu sebenarnya bajunya yang saya gede. Orangnya masih kurus. Kalau pakai kaos juga masih kurus. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dihormati, hampir 2 tahun saya menjadi presiden, dan pada saat yang sama juga kalau kita lihat, kita rasakan sekarang ini hampir semua negara mengalami tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi dunia. Ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bisa bertahan, ada kepala negara yang jatuh, ada negara yang menjadi gagal karena ekonominya sudah minus, yang minus 3, ada yang minus sampai 7, ada yang jatuh 1,5%, 1%, 2%, karena hampir semua negara mengalami. Inilah tekanan ekonomi yang kita alami dan dialami hampir semua negara. Tidak ada yang bisa lolos dari tekanan ekonomi itu. Tetapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan pada angka-angka 5 dan 5 sedikit, dan insya Allah pada tahun ini, pada semester ini, semoga kita berdoa bersama agar ekonomi kita titik baliknya sekarang, titik baliknya untuk naik kembali sedikit demi sedikit, dan pada saat kesempatan itu ada, artinya ekonomi dunia tidak membaik, kesempatan itu kita ambil. Dengan cara apa? Yang pertama, kita telah mulai untuk menderegulasi ekonomi kita, menyelesaikan kerumitan peraturan, menyelesaikan kerumitan regulasi yang sangat menyulitkan kita memutuskan dengan cepat, yang sangat menyulitkan kita memutuskan kalau ada perubahan ekonomi dunia yang sangat cepat, dan itu akan terus kita lanjutkan. Dari regulasi 1, 2, 3, 4, 5 sudah sampai ke 12 terus akan kita lanjutkan. Karena dengan cara seperti itu kita akan semakin efisien. Negara ini akan semakin efisien. Negara ini akan bisa cepat memutuskan kalau ada perubahan-perubahan dunia. Kita tidak tahu perubahan-perubahan itu. Misalnya dulu kita antisipasi krisis di Yunani, yang keluar adalah penurunan ekonomi dunia yang ada di Tiongkok. Begitu kita akan mengantisipasi lagi, keluar lagi, The Fed akan menaikkan suku bunga. Begitu ini kita akan antisipasi lagi, ada lagi yang namanya Brexit di
Inggris, yang juga itu di luar perkiraan semua orang. Harusnya yang menang itu yang tetap di Uni Eropa, yang di main, tetapi ternyata prediksi itu salah, yang menang adalah yang B. Inilah dunia yang sekarang ini sangat sulit sekali ditebak. Oleh sebab itu, percepatan diregulasi yang menyederhanakan hal-hal yang rumit itu menjadi sangat penting sekali. Jangan sampai ada perubahan sehingga kita sulit untuk mengantisipasi. Karena korbannya adalah masyarakat. Kalau sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, fondasi yang kedua, menurut saya yang sangat penting adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kalau kita lihat sekarang, kita mulai di mana-mana. Kita sudah perintahkan agar dimulai dulu. Kita ini kalau sudah memulai pasti sulit menghentikan. Tapi kalau belum dimulai, tidak akan dimulai-mulai. Ini tipikal orang kita. Sebab itu ada apa? Pak, ini jalan tol ini putus jalan. Pak, ini jalan tolnya masih putus jalan. Pak, ini jalur kereta api di Sulawesi masih putus jalan. Kalau tidak seperti itu, kecepatan yang kita lakukan ditinggal kita. Percaya saya, ditinggal kita. Karena persaingan antar negara sangat ketat. Semuanya berebut investasi, semuanya berebut harus uang masuk ke negara-negara itu. Sehingga fondasi-fondasi ini yang sekarang yang kita bangun secepat-cepat. Saya ingin agar pembangunan yang di Papua, yang di Maluku, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, maupun yang ada di Jawa, ini NTT, kalau itu ada hal-hal yang di lapangan kelihatan ada masalah, ada hambatan, agar saya sudah tahu. Informasikan kepada saya. Ini ada yang main-main masalah pembebasan tanah, misalnya. Kepala dinasnya Pak main-main, Pak bupatinya ini main-main. Tahu saja. Detik itu juga pasti saya tidak lanjuti. Saya pastikan. Kita tidak mau lagi jalan tol yang sudah 20 tahun berhenti gara-gara pembebasan lahan, tidak. Pasti di situ ada masalah. Dan masalahnya biasanya di birokrasi kita di lapangan, ada yang main-main. Kalau nggak ada yang main-main, berarti itu gampang kok. Gampang. Betul. Nah, itu tidak bicara Pak, mudah. Tapi masalahnya rakyat tahu bahwa ini dimain-mainin, sehingga mereka nggak mau. Ya ya. Itu sudah kita bisa memberi informasi kalau ada masalah-masalah seperti itu. Ini Pak Jokowi. Karena ya saya dengar juga seperti itu. Kita memang ini baru menyelesaikan hal yang ada di pusat, itu pun juga mungkin baru yang berkaitan dengan diregulasi mungkin belum ada 25%, belum menginjak ke daerah. Kita kalau di sini agak bisa kita tata, kita akan menginjak masuk ke daerah. Karena tanpa perubahan-perubahan, tanpa keberanian kita memangkas hal yang seperti itu, jangan berharap kita bisa berkompetisi dengan negara yang lain. Jangan berharap kita bisa bersaing dengan negara yang lain. Nggak ada. Kuncinya hanya di situ. Kuncinya di efisiensi pemerintahan. Kuncinya di kecepatan